Kami dari Pesantren Sahil Bogor akan mempersembahkan sebuah drama tentang Palestina yang berjudulkan Saksikanlah. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Palestina, negeri para anbiya, negeri yang di dalamnya tercium semerbak wangi darah para syuhada, para pejuang dan para mujahid-mujahid sejati yang tak rela membiarkan tanah-tanah mereka dirampas, diberikan begitu saja kepada tangan-tangan hina para Zionis sang penjajah. Palestina, negeri yang begitu indah, tanah yang suci dan subur, yang ditumbuhi pepohonan zaitun dan pinus, bunga-bunga bergantian tumbuh di setiap musim, mata air yang mengairi pedesaan, serta laut mati yang begitu biru mempesona. Inilah Palestina kami. Yahudi atau siapapun boleh tinggal di sini, tetapi tidak untuk merampasnya, tidak untuk merampasnya. Pada suatu hari, ba'da sholat Jumat, tepatnya di Masjid Al-Aqsa, Auni sedang melakukan siaran langsung di tengah gempuran tentara Zionis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwan fillah, tepat hari ini, hari Jumat, pukul 13.00, saya dan warga Palestina telah melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Aqsa. Dan seperti yang Anda lihat sekarang, di belakang saya sedang terjadi kericuhan yang disebabkan gas air mata yang terbarang di mana-mana. Bom meruntuhkan gedung-gedung Saat tinggi. Auni sedang melakukan siaran langsung, tiba-tiba tentara Zionis mendekat ke arahnya dan memukul Auni hingga pingsan. Setelah Auni tersadar, tentara Zionis mulai menginterogasi Auni. Ternyata kamu masih hidup. Ternyata anak ini kuat juga ya. Air, jangan harap. Bahkan seteguk pun kami tidak akan memberikannya. Minum, boleh, asalkan dengan satu syarat. Kamu harus berhenti menjadi jurnalis dan menghapus semua yang pernah kamu sebarkan. Gimana? Demi Allah, aku tidak akan berhenti meskipun nyawaku taruhannya. Ya sudah, habisi ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat penangkapan Auni terjadi, rupanya adik Auni menyaksikan peristiwa keji tersebut dari kejauhan. Sambil menangis terseduh-seduh, adik Auni, Aksan, berlari menuju rumahnya untuk menemui ayahnya. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Kenapa nak? Kakak telah dibawa Zionis Israel. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemana mereka membawanya nak? Aku tidak tahu Abi, di mana mereka membawa kakak. Bersabarlah wahai anakku. Semoga kakakmu mendapatkan surganya Allah dan para tentara Zionis mendapatkan laknatnya. Abi,
Mengapa orang Israel begitu jahat terhadap kita orang Palestina? Jadi begini nak, pada suatu hari Awalnya, Palestina dikuasai oleh beberapa agama, dimulai dari negara Islam di bawah para khalifah, negara Kristen dengan pasukan salibnya, hingga negara Yahudi yang dipelopori gerakan Zionis. Negara Islam sudah menguasai Palestina semenjak Khalifah Umar bin Khattab yang menerima kunci kota Al-Quds pada tahun 637 Masehi. Sejak tahun ini, rakyat Palestina yang beragama Islam, Kristen, dan Yahudi hidup damai di bawah aturan Islam. Kemudian, pada tahun 1099 Masehi, pasukan salib merebut Al-Quds dan mengakhiri khilafah Islamiyah di Palestina setelah 462 tahun berkuasa. Pasukan salib membantai penduduk Palestina tanpa pandang bulu dan terus melakukan kekacauan di tanah Palestina hingga datangnya Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187 Masehi yang berhasil merebut kembali tanah Palestina. Negara Kristen pernah menguasai Palestina selama 88 tahun, yang akhirnya tergantikan kembali dengan kaum muslimin. Dari tahun 1187 Masehi, Islam melanjutkan peraturan damainya atas tanah Palestina. Negara Ayyubiyah, Mamluk, sampai Utsmaniyah yang berkuasa silih berganti terus memberikan keleluasan bagi pemeluk Islam, Kristen, dan Yahudi untuk tinggal dengan aman dan damai di Palestina. Bahkan, hal ini berjalan selama 730 tahun sampai pada masa kekalahan Utsmani pada Perang Dunia Pertama yang berakibat direbutnya wilayah Palestina oleh Inggris. Perdana Menteri Inggris kala itu menjanjikan Yahudi untuk mendirikan entitas negara Palestina pada tahun 1917 dan sejak saat itu penjajahan Yahudi bercokol di Palestina sampai hari ini yang dihitung telah berjalan selama 106 tahun. Dari masa Khalifah Umar hingga terjadinya Perang Salib, tanah Palestina berada di bawah kepemimpinan Islam selama 462 tahun. Namun, terinterupsi dengan Perang Salib selama 88 tahun. Palestina kembali dikuasai oleh kaum muslimin selama 730 tahun, yang berarti durasi khilafah Islam menguasai tanah Palestina telah berlangsung 1192 tahun. Kedamaian di tanah Palestina berlangsung cukup lama, mengingat para sultan dan khalifah yang sangat menjaga darah dan nyawa penduduk Palestina apapun agama yang mereka yakini. Sementara itu, kekuasaan pasukan salib di Palestina selama 88 tahun ditambah dengan bercokolnya entitas penjajah Yahudi selama 106 tahun sampai hari ini, menjadikan Palestina pernah dikuasai kekuatan non-Islam selama 194 tahun. Di tengah perbincangan antar Aksan dan ayahnya, tiba-tiba terdengar delap langkah dari luar rumah. Tanpa berpikir panjang, ayah Aksan menyuruh Aksan untuk bersembunyi. bersembunyilah wahai anakku sebelum tentara Zionis melihatmu. Bagaimana denganmu, Abi? Insya Allah Abi baik-baik saja. Abi, berjanjilah, setelah ini kita akan bertemu lagi. Insya Allah. Tapi jika Allah tidak mengizinkan, maka berjanjilah kepada Abi bahwasannya kau akan melanjutkan hidupmu dan melanjutkan mimpi kakakmu. Aksan pun bersembunyi. Para tentara Ngapain Zionis kalian? merangsek masuk dan memukuli ayah Aksan tanpa ampun. Dari balik dinding, Aksan menyaksikan ayahnya yang disiksa dan akhirnya gugur sebagai syahid. Setelah penyiksaan itu, tentara Zionis mencari keberadaan Aksan namun tidak menemukannya. Abi? Abi? Tujuh dasawarsa terkurung terpedaya dengan sandiwara berampas durhaka.
terhadap kita orang Palestina. Kasar yang telah Bersabarlah wahai anakku. Semoga kakakmu mendapatkan surganya Allah dan para tentara Zionis mendapatkan laknatnya. doa yang selalu diucap, moga kau selamat. Betapa sungguh cekalnya hatimu berkorban mempertahankan watanmu. Badai yang datang bertalu pastikan berlalu. 10 tahun kemudian, Aksan berhasil mewujudkan impian saudaranya. Di depan jutaan pasang mata yang menyaksikan siaran langsungnya, Aksan melaporkan situasi terkini di jalur Gaza dan menyampaikan pesan untuk semua umat muslim sedunia yang juga sedang berusaha memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina dengan cara menyebarluaskan kebiadaban Zionis Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aksan melaporkan langsung dari jalur Gaza. Pada sore hari ini, Zionis Israel masih gencar melakukan penyerangan, pemboikotan listrik, air, dan makanan. Hal ini telah berlangsung selama beberapa hari. Dan kejadian belakangan ini mengingatkan pada kejadian beberapa tahun yang lalu, di mana saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, saudara dan ayah saya disiksa dan ditangkap hingga mereka gugur sebagai syahid. Seperti yang bisa kalian saksikan saat ini, Zionis Israel masih mencoba untuk membumi hanguskan tanah Palestina. Kami, rakyat Palestina, masih sangat mengharapkan doa dan dukungan dari saudara-saudari kami dari umat muslim sedunia. Sekian yang dapat saya laporkan pada sore hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga kita selalu dan memenangkan rakyat Palestina. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sampai padamu berita tentang Mahanazi? Kabar apakah yang sampai padamu tentang Palestina? Apakah sampai padamu berita tentang rumah-rumah yang dihancurkan, tanah-tanah meratap berpindah tuan, bahkan manusia yang diboldozer? Apakah sampai padamu berita tentang air mata yang tumpah dan menjelma menjadi minuman sehari-hari? Tentang jadwal makan yang hanya sehari sekali, atau listrik yang menyala cuma 4 jam dalam sehari? Apakah sampai padamu berita tentang anak-anak yang tak lagi berbapak? Tentang ibu mereka yang diperkosa atau diseret ke penjara? Para balita yang menggenggam batu dengan kedua tangan mungil mereka menghadang Israel, lalu tangan dan kaki mereka disayat dan dibuntungi? Apakah sampai padamu berita tentang Masjidil Aqsa? Di halamannya menggenang darah dan tubuh-tubuh yang terbongkar. Peluru yang berhamburan di udara menyanyikan lagu kematian menyayat nadi. Kekejaman yang melebihi fiksi dan semua film yang pernah kau tonton di bioskop dan televisi. Kebiadaban yang maha nazi. Hai Amar Musa, tanyakan pada Liga Arab, belum tibakah masanya bagi kalian bersatu, membuka hati, berani berhenti mengamini nafsu Amerika yang seharusnya kita taruh di bawah sepatu? Hai Ban Ki-moon, apakah perserikatan bangsa-bangsa itu nyata? Sebab tak pernah kami dengar PBB mengutuk dan memberi sanksi kepada maha nazi teroris Israel yang pongah melucuti kemanusiaan dan keberadaban dari wajah dan hati dunia. Karya Helvitiana Rosa. Kami dari Pondok Pesantren Sahil Bogor menyatakan dukungan kami pada rakyat Palestina. Free Palestine,
Free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine. Takbir, Allahu Akbar.